maka kekal. Pertanyaannya bisa enggak berubah. Kekal itu artinya tetap, tidak berubah, tidak bergeser, abadi dan sebagainya. Enggak bisa. Kalau dulu ada, sekarang pun ada. Itu enggak boleh ditawar, enggak boleh ditafsiri lagi. Makanya, agar tidak membelok daripada tafsirnya, maka agama diberlakukan rukun. Artinya, harus lewat itu. Enggak ada jalan lain. Kalau paham atau enggak paham, kalau ngerti atau enggak ngerti, kalau mau atau enggak mau, harus lewat rukun. Kalau tidak melewati rukunnya, berarti anulir atau gagal atau tidak sah. Jadi mengimani Allah itu harus kenal, tahu, berhubungan, berinteraksi dan sebagainya. Demikian juga kitab. Tapi kitab yang kodim ya, bukan kitab yang mushaf yang dibaca-baca itu. Bukan Rasul ya, tapi bukan yang barunya ya. Rasul yang kodim. Sampai kemudian akhirat pun harus kau alami. Kau harus bisa menembus akhirat yang syaratnya di Ar-Rahman 33, harus berserta dengan kekuatan Tuhan. Nah, kenapa kita mesti baiat? Kalau enggak berserta dengan faktor Tuhan, enggak akan bisa berserta Tuhan, dan enggak akan bisa sampai kepada Tuhan. Dan rukun itu harus satu paket komplit. Kalau kita kehilangan satu saja, berarti tidak sah sistemnya. Apalagi enam-enamnya yang rukun iman itu kita tidak tahu, cuma sebatas percaya. Gagal ya, maka imannya tidak sah. Kurang dua saja tidak sah. Kurang satu tidak sah ya. Itu satu paket komplit karena itu sistem. Ya, sistem kodim itu dibaliknya Allah. Kitab, Rasul, malaikat, akhirat, dan kodok-kodar. Di luar itu bukan sistem kodim. Nah, kalau orang tidak lewat sistem kodim, itu berarti enggak akan mengerti kodim. Tidak akan mengerti dan itu bukan agama samawi. Jadi Rasul itu selalu membawa metodologi kodim dan sistem kodim. Dan meluruskan baharu yang telah bengkok pemahamannya. Termasuk menerangkan, meluruskan kitab yang kodim dengan pandangan baharu yang sesuai dengan update zamannya masing-masing. Itulah kedudukan Rasul Musa, Rasul Isa, semua Rasul ya. Sekali lagi, membawa metodologi dan sistem kodim. Kemudian memperbaiki, meluruskan distorsi kodim pada pemahaman baharunya. Termasuk membawa kitab kodim, menerangkan kitab kodim pada perspektif baharu yang update zamannya masing-masing. Jadi kodimnya sama, metodologinya sama, sistemnya sama ya. Kitabnya sama ya, kodimnya semua. Maka itulah menjadi rukun iman. Rukun iman itu di atasnya Islam ya. Maka Al-Hujurat 14, setelah kau berserah diri, Islam, tunduk kepada guru zahir, kepada Nabi. Kalau kau mau beriman, kau mesti dimasukkan nur ya. Dan guru iman adalah Rasul. Guru Islam adalah Nabi ya. Itulah bedanya. Makanya orang yang sudah tunduk, patuh, berserah diri, pasrah ya. Orang-orang Badui menghadap Rasul. Ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah kami beriman kepadamu. Kata Rasul, belum. Kalian belum beriman. Kalian masih berserah diri. Kalian masih Islam. Dan iman belum masuk dalam dirimu. Loh, jadi ingat ya, rukun itu bukan asal-asalan ya. Berarti ada syarat rukunnya. Itu kita harus melewati syarat rukunnya. Islam itu enggak sekedar syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Tapi betul-betul syahadat yang memenuhi syarat rukun. Sholat yang memenuhi syarat rukun, puasa yang memenuhi syarat rukun, barulah kau Islam ya. Demikian juga iman. Akhirnya, benar kata Nabi, akan dekat masa, Islam akan rusak dan hanya tinggal nama saja. Tidak ada syarat rukunnya. Dan tidak tinggal Quran, kecuali tulisan lafal huruf saja. Sudah tidak ada membaca kalam khudim ya. Cuman sebatas membaca tulisan Arab ya, lafal huruf saja. Inilah zamannya ya. Ingat ya syarat rukun ya. Silahkan dibaca di Google ya. Apa itu artinya syarat rukun? Karena semua yang berhubungan dengan Tuhan itu